Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Simanjorang dengan NIM 1102210035. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil hasil laporan kerja praktek saya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli hingga 10 Agustus 2024 yang berjudul Koordinasi Proteksi pada Penyulang Satria Gardu Induk Pamengpeuk. Daftar isi. Pertama itu pendahuluan, yang kedua itu ada profil perusahaan atau institusi, yang ketiga itu ada kegiatan kerja praktik dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan dan syarat. Pendahuluan. Perusahaan listrik negara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi kelistrikan yang menjadi tulang punggung penyedia energi nasional. Dalam sebuah energi kelistrikan, terdapat sistem yang disebut sebagai sistem distribusi tenaga listrik. Ini merupakan lanjutan dari sistem penyaluran energi listrik yang disalurkan kepada konsumen. Energi listrik sebelumnya disalurkan dari pembangkit listrik melalui sistem transmisi. Pengamanan sistem distribusi tenaga listrik merupakan salah satu unsur dari pemenuhan pelayanan. Recloser merupakan suatu peralatan pengamanan yang dapat mendeteksi arus lebih karena hubungan singkat antara fasa dengan fasa atau fasa dengan tanah, di mana recloser ini dapat memutus arus arus dan menutup kembali secara otomatis. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu terdiri dari yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya frekuensi tripping tinggi pada gardu induk Pamengpeuk. Yang kedua itu bagaimana konsep kerja recloser. Tiga, batasan masalah. Penelitian ini recloser hanya pada penentu daya delay time. Yang kedua itu penelitian tidak membahas besaran nilai arus hubungan singkat. Yang ketiga itu penelitian tidak membahas perhitungan nilai arus hubungan singkat. Yang keempat, tujuan kerja praktik. Tujuan kerja praktik itu terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menjadi tenaga kerja profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang kedua itu menambah wawasan mengenai dunia perkembangan teknologi secara langsung. Yang ketiga itu mengaplikasikan keilmuan teknik elektro dan keterampilan perkuliahan untuk diterapkan di dunia kerja. Dan yang terakhir itu memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya itu ada profil perusahaan atau institusi. Lokasinya itu di Jalan Otista nomor 140A, Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. PLN UP3 Garut merupakan bagian unit pelaksana di bawah unit induk atau unit pusat. UP3 sendiri merupakan singkatan dari unit pelaksana pelayanan pelanggan yang berorientasi dalam pelaksana pelayanan terhadap pelanggan khususnya wilayah Garut. Kegiatan kerja praktik. Penulis berkesempatan untuk terlibat langsung dalam tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau yang disebut dengan PDKB. Dalam kegiatan ini, penulis berpartisipasi dalam berbagai tugas seperti inspeksi koneksi, perbaikan kabel, dan penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Penulis juga ikut serta di bagian operasi jaringan distribusi. Salah satu fokus utamanya pada bagian operasi sistem distribusi dalam adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap recloser pada gardu distribusi. Yang ketiga itu penulis melakukan inspeksi fisik dan fungsional serta mendokumentasikan hasil pengujian untuk memastikan kinerja recloser selalu optimal. Gambar yang pertama dan kedua ini merupakan eh, penulis bersama dengan PDKB. Yang kedua ini penulis bersama dengan bagian operasi. Pembahasan kritis. Analisa terhadap pemecahan masalah yang diusulkan. Fokus analisis penulis adalah pada 4 recloser yang sering mengalami pemutusan atau trip. Melalui pengamatan terhadap data log recloser, pemeriksa fisik komponen dan pengujian parameter operasi, dapat disimpulkan bahwa frekuensi trip yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kualitas tegangan yang buruk, yang kedua itu koordinasi proteksi yang tidak optimal, yang ketiga itu kerusakan komponen internal, dan yang terakhir itu gangguan eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya trip berulang pada recloser adalah kurangnya optimal koordinasi proteksi. Berikut merupakan sebuah settingan recloser. Ini merupakan gambar yang sebelum disetting, dan yang gambar kedua ini merupakan gambar yang sesudah disetting. Membandingkan teori yang diperoleh dengan implementasinya. Ketika arus gangguan mencapai atau melebihi arus nilai ambang batas, recloser akan mengaktifkan relay proteksi untuk memutuskan aliran listrik, sehingga melindungi sistem dari kerusakan lebih lanjut. Pengaturan time multi setting atau yang disebut dengan TMS dan arus setelan sangat penting untuk memastikan recloser itu berfungsi pada waktu yang tepat.
Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TMS berperan sebagai faktor pengali yang mengatur waktu operasi relay. Dengan memodifikasinya sebuah nilai TMS, kita dapat menyesuaikan kecepatan respon relay terhadap arus gangguan. Jadi semakin kecil nilai si TMS-nya, maka semakin cepat juga si relaynya akan beroperasi. Relay ini akan mengaktifkan mekanisme pemutusnya ketika arus gangguan melampaui batas arus telan. Hubungan antara besar arus gangguan dengan waktu operasi relay itu bersifat eksponensial, yang di mana semakin besar arus gangguan, maka waktu operasi relay akan semakin singkat, sehingga sistem dapat dilindungi secara cepat. Selanjutnya itu ada implementasi. Berdasarkan hasil pengujian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa recloser beroperasi ini sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan. Jadi si alat proteksi ini akan melakukan pemutusan atau trip itu ketika gangguannya itu melampaui batas 25 ampere, 250 ampere. Jadi sebaliknya, jadi kalau pada saat si arus gangguannya ini di bawah 250 ampere, si recloser ini tidak akan mengaktifkan fungsi pemutusnya. Selain dari fungsi eee, yang tadi disebutkan itu, si recloser ini juga mempunyai fungsi logika penguncian. Jadi pada saat si recloser ini melakukan pemutusan melebihi 3 kali dalam waktu rentang tertentu, maka si recloser ini menganggap bahwa arus gangguan tersebut merupakan arus gangguan permanen dan wajib atau harus diperbaiki oleh teknisi. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara keseluruhan, pengalaman kerja praktik ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis saya, tetapi juga mengasah kemampuan interpersonal dan adaptasi saya dalam lingkungan kerja yang profesional. Pengalaman ini telah mempersiapkan saya dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan dalam bidang teknik elektro. Saran, penulis juga berharap perusahaan dapat lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja praktek. Selain itu, penulis juga menyarankan agar perusahaan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan disiplin mahasiswa selama masa kerja praktik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.